Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lira Meira Latifah, perwakilan dari kelompok 3 yang akan memulai presentasi pada hari ini dengan judul Perekonomian Dua Sektor. Sebelum kami memulai memaparkan materi, alangkah baiknya untuk memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama adalah Putra Pramudia, Irsyad Dafa Armawaddin, Lira Meira Latifah, Muhammad Farhan Akbar, Putri Rikita Cahyani, Putra Muhammad Ardianto, dan yang terakhir Sinta Aisyah Ambani. Pelaku ekonomi adalah subjek baik perorangan maupun badan organisasi atau pemerintah yang melakukan kegiatan ekonomi seperti produksi dan distribusi. Sedangkan pelaku ekonomi dua sektor atau disebut juga dengan perekonomian sederhana adalah kegiatan ekonomi yang hanya ada dua pelaku kegiatan ekonomi diantaranya. Yang pertama, rumah tangga keluarga atau konsumen dan rumah tangga perusahaan atau produsen. Pelaku ekonomi perekonomian dua sektor yaitu 1. Rumah tangga atau konsumen yang berperan sebagai pelaku ekonomi yang bertindak sebagai konsumen. Kegiatan konsumsi yang dilakukan rumah tangga keluarga misalnya barang pokok seperti makan, air, dan listrik, dan juga sebagai pemilik faktor produksi. Faktor produksi yang terdapat pada rumah tangga antara lain tenaga kerja, tenaga usahawan, barang, modal, kekayaan alam, serta harta tetap seperti tanah dan bangunan. Yang kedua, rumah tangga perusahaan produsen yang bertujuan menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Sebagai pelaku ekonomi, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh rumah tangga perusahaan meliputi produksi dan konsumsi, distribusi. Maksudnya, perusahaan bisa berperan sebagai produsen di mana perusahaan merupakan tempat berlangsungnya produksi. Perusahaan juga dapat berperan sebagai konsumen ialah dengan melakukan kegiatan konsumsi seperti pengadaan bahan-bahan yang merupakan bahan pokok produksi. Perusahaan juga berperan sebagai distributor atau agen, serta kegiatan ekonomi yang dilakukan perusahaan yang dapat memberikan kesejahteraan bagi karyawan perusahaan dan masyarakat. Circular flow perekonomian dua sektor. Sirkulasi aliran pendapatan adalah sebuah model yang menggambarkan bagaimana interaksi antara pelaku ekonomi menghasilkan pendapatan yang digunakan sebagai pengeluaran dalam upaya memaksimalkan nilai kegunaan atau utility masing-masing pelaku ekonomi. Siklus pengeluaran adalah serangkaian kegiatan yang terkait dengan perolehan dan pembayaran barang dan jasa. Kegiatan-kegiatan ini meliputi penentuan apa yang perlu dibeli dan lain sebagainya. Berikut gambar aliran dari dua sektor tersebut. Penjelasan dari aliran-aliran dua sektor di atas adalah aliran 1. Sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga dan faktor-faktor produksi tersebut memperoleh pendapatan berupa upah dan gaji, sewa, bunga, dan untung. Aliran kedua, sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Aliran 3, sisa pendapatan yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung pada lembaga keuangan. Aliran 4, para pengusaha meminjam dana kepada lembaga keuangan 9 untuk melakukan investasi. Keseimbangan dalam perekonomian dua sektor merupakan keseimbangan dari sisi pendapatan dan sisi pengeluaran yang dilakukan oleh sektor rumah tangga dan sektor swasta dengan mengabaikan sektor pemerintah dan sektor luar negeri. Perilaku pengeluaran yang dilakukan oleh sektor rumah tangga bisa dilakukan dengan membuat fungsi konsumsi dan fungsi tabungan untuk melihat bagaimana perubahan pendapatan terhadap tingkat pengeluaran konsumsi dan tabungan.
Kecenderungan bagi sektor rumah tangga untuk melakukan konsumsi disebut dengan marginal propensity to consume atau MPC. Sedangkan kecenderungan bagi sektor rumah tangga untuk melakukan tabungan disebut dengan marginal propensity to save atau MPS. Keseimbangan perekonomian dua sektor dapat tercapai dalam kondisi sebagaimana dirumuskan berikut. Y sama dengan C plus I sama dengan S, di mana Y adalah pendapatan nasional. Dalam perekonomian dua sektor tidak ada sektor pemerintah. Dengan demikian tidak ada penarikan pajak, sehingga pendapatan nasional akan sama dengan pendapatan disposable. Adapun C adalah konsumsi, I adalah investasi, dan S adalah tabungan. Persamaan 5 menggambarkan bahwa pendapatan nasional adalah fungsi dari konsumsi dan investasi. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya bahwa pendapatan akan digunakan untuk kebutuhan konsumsi dan tabungan. Tabungan yang dilakukan akan disimpan pada bank, dan bank akan menyalurkannya sebagai pinjaman. Pinjaman yang dilakukan sektor perusahaan digunakan untuk kebutuhan investasi. Itulah mengapa pada persamaan kedua diperoleh persamaan investasi sama dengan tabungan. Dengan demikian, persamaan 5 dapat juga ditulis sebagai pendapatan nasional adalah fungsi dari konsumsi ditambah investasi. Sisi pengeluaran C plus I akan sama dengan penawaran atau Y. Perhitungan pendapatan nasional keseimbangan dua sektor. Dalam perekonomian dua sektor, perekonomian diasumsikan hanya digerakkan oleh dua pelaku kegiatan ekonomi, yaitu rumah tangga dan swasta. Dari sisi penggunaan atau pendapatan, Y sama dengan C plus S. Dari sisi pengeluaran atau sumber, Y sama dengan C plus I. Pendapatan nasional atau Y dalam keadaan seimbang jika S atau kebocoran atau saving atau suntikan investasi. Kebocoran disebut juga linkage dan suntikan disebut juga injeksi. Fungsi konsumsi dan fungsi tabungan pada perekonomian dua sektor akan menggambarkan bagaimana bentuk hubungan di antara pendapatan, konsumsi, dan tabungan. Berikut ini adalah contoh yang mengilustrasikan hubungan di antara ketiganya. Perhatikan tabel berikut ini. Dengan gambar fungsi konsumsi dan fungsi tabungan ini akan memberikan ilustrasi hubungan di antara ketiganya. Penjelasan secara lebih mendalam berdasarkan tabel dan fungsi akan dijelaskan setelah ditampilkan fungsi konsumsi dan fungsi tabungan berdasarkan kurva berikut ini. Pada kurva yang berwarna biru di atas menggambarkan pendapatan nasional. Kurva pendapatan nasional tersebut sesuai dengan data yang ditampilkan pada tabel di atas. Garisnya bermula dari kondisi ketika pendapatan 0 bahkan hingga mencapai pendapatan sebesar 1000. Pada kondisi di awal terlihat bahwa konsumsi lebih tinggi dari pendapatan dan tabungan di bawah garis 0. Seiring berjalannya waktu, pendapatan konsumsi dan tabungan meningkat serta pendapatan lebih besar dari konsumsi dan tabungan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.